Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin. Salam penghormatan saya tumpangkan kepada Bapak pembawa acara, untuk kepada nenek mama alim ulama cadiak pandai Basarato Bundo Kanduang, perangkat desa atau kelurahan, perangkat RT maupun RW, dan teristimewa seluruh dunsanak sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan. Terutama terus terang Pak, kini jantung aku sedang kancang beratak kini Pak. Ya. Sebab apa? Dek raso haru, dek raso bangga basobok di sana di rantau. Walaupun rantaunya masih agak dakek Pekanbaru Jo Pariaman, tapi kalau basobok di sana di rantau itu memang berbeda rasanya. Jadi raso kabaa ya. Raso ndak asing awak, raso dah hubungan darah itu memang nggak bisa dipungkiri. Hubungan darah awak sesama Bani Adam, sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, dan yang teristimewa sesama orang awak Piaman. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Kalau ada yang menyebut khutbah ceramah amboka deh, sabananya keci ambot talam deh kaji kareh itu Pak Ibu sekalian. De ambo berdarah Medan, lahir gadang di Medan, darah Pariaman. Jadi kareh orang Medan, jo kareh orang Pariaman, bersatu di badan ambo. Dan kecil orang kan orang Minang, kan kareh kan orang Piaman kareh. Kareh otanyo, kareh suaronyo, kareh utaknyo, kareh parangainya. Di orang Pariaman banyak makan basi pakak, basi turiak, basi mada. Dan sejak ambo tinggal di kampung, baru ambo tahu iko kironyo kondisi kampung ambo. Bahkan kampung ambo tuh, kalau ambo menangan nama musaji, pertama ambo diundang di Ustadz Dedi, nama masjid Syekh Burhanuddin. Lalu takut, aku ajo-ajo sebenarnya banyak. Kampung ambo, ya. Dan alhamdulillah di Medan pun, di jalan utama pun ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, bagus sekali, di jalan utama itu ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, sambuah apa-apa ajo-ajo itu satu. Ya. Nah, bagus sekalian, ketika ambo di Medan, ketek-ketek ambo di Medan, ambo danga orang-orang Minang, khususnya Pariaman, orang yang siap, orang yang paham jo agamu. Sebab ambo danga dulu ketek-ketek orang tua lalunya di surau. Ya, ndak ada laki-laki dulu lalu di rumah do. Kalau balik 15 tahun kate umurnya ndak ada yang lalu di rumah do. Ya, rato-rato lalu di surau, kok mengaji, kok basile. Ya. Itu cerita dulu. Nah, setelah ambo tiba di Pariaman 2009, sebelum ambo tinggal, awal ambo berangkat jo anak-anak ambo. Sebenarnya aku sejak ketek lah cok ke Pariaman Pak sekalian. Sejak foto ABS nih, foto yang muncul yang foto yang bagulang-gulang jendelanya itu Pak sekalian. Ya,
Ketika ambo diundang balik di sana ambo di Pariaman untuk khutbah Hari Raya 2009 sebelum kampung. Sebelum raya ambo lah tiba di kampung bulan puasa, masih suasana bulan puasa, ambo bawa anak ambo sepasang nomor 1 dan nomor 3, nomor 1 dan nomor 2. Ketika kami berjalan ke Pasar Piaman sampai ke Pantai Gondoria stasiun kereta api siang hari, tiba-tiba anak ambo minta kamu abi beli teh botol, abi beli teh botol katanya. Kecil ambo nak ini kita puasa nak masa minum teh botol. Kecil anak ambo itu bapak tuh minum teh telur katanya. Jadi tak saja kan mau mencari bantu aku nampak kira dia anak ambo apa-apa ajo-ajo di Pariaman tuh ndak ada rasa malu tengah hari minum teh talua. Bulan puasa. Kalau anak mau bertanya di Medan bisa mau jawab itu orang Batak Kristen nak. Ya. Itu si penjahitan itu. Tapi kalau di kampung anak mau bertanya kalau mau sebi orang Batak di Lampang orang muncul ambo kok kurang ajar wang. Ambo sidi rumah je. Ambo gede kalau ambo sidi loh Pak Ibu sekalian. Ndak pernah mesti Sultan Bagindo sebab kok bilang Sultan di Bagindo, ambo CD jadi mau untuk kajian di Rambo sebenarnya itu. Dan setelah ambo tinggal di kampung, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu mencari beberapa ceramah ambo di tahun 2000 sebelum 2009 tentunya, ambo pulang kampung de ado sana barale di kampung. Pulang jo ayah, pulang jo kakak sana bapak, ya. Kemudian ketika masuk waktu subuh di kampung lain tadanya orang mengaji, tapi di kampung awak tidak ada orang mengaji dong. Baiklah kami keluar ke surau, yang buka pintu malah kami dari rantau. Ayah ambo tuh kakak ambo tuh, kami yang buka surau. Ya. Ketika kami buka surau, kami juga lampu. Lapiak berserak-serak, lapiak dulu kan lapiak plastik, nggak lapiak untuk kini kan. Kemudian lantai tabah abu. Caliak kateh banyak sarang laba-laba. Caliak di ujung surau berserak karateh bete. Karateh bete berserak di surau kan. Kalau bentuk tu surau berserak-serak lapiaknya tabah di abu lantainya banyak sarang laba-laba. Maknanya surau tu apa bentuknya pak? Surau tinggal. Padahal di kampung tu dakek di rumah orang-orang. Ya. Tasirot yang bukit orang Minang, orang Baragai, orang Siak. Bapak suruh langang gini. Bagus sekali. Ya. Jadi yang buat tasirot dalam ambo minta kalau ya Allah. Ambo 10 tahun sekolah di pesantren Pak Ibu sekalian, 3 tahun di Spiro, Tapanuli Selatan, 7 tahun di Solo, Jawa Tengah. Dari 86 mau masuk pesantren sampai 95 hingga ambo ditugaskan dakwah ke masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah, di Medan, di Mandalika Natal, di Aceh Kuala Simpang, sampai ke Malaysia Bapak Ibu sekalian. Kiranya kampung awak tu bantuannya. Aku meminta ya Allah ketika kau cari surau ya Allah, meminta kepada Allah ya Allah kalau kau perkenankan ya Allah, ambo ingin tinggal di kampung, dakwah di kampung. Malu ambo dakwah di kampung orang. Kampung orang awak dakwahi. Tapi kampung awak kau bantuannya. Akhirnya 2009 dengan takdir Allah, ambo kan undang untuk khutbah hari raya di Pariaman. Ambo sampaikanlah firman Allah apa yang dibaca Ustaz Dedi tadi, surah Al-A'raf ayat 96, mengambil hikmah. Jangan sampai kampung awak Minangkabau khususnya Pariaman kena musibah seperti tahun 2004. Apa tuh Pak Ibu? Tsunami di Aceh. Galan nagari Aceh. Serambi Makkah, gak tanggung-tanggung. Makkahnya di Arab, serambinya di Aceh. Bako basabi serambi Makkah Aceh itu. Apakah orang Aceh itu soleh-soleh seperti orang di Makkah? Ya.
Mudah-mudahan iyo. Tapi ba'ako Allah agih cobaan dengan tsunami, gampo bumi, tsunami, hancur nagari-nagari Tapilawi itu, rumah orang kaya hancur, rumah orang bangsa hancur, restoran hancur, lapau hancur. Anan tagak Bapak sekalian. Anan tagak, masjid tagak ketika musibah tsunami itu. Pertanyaannya, apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Tidak ada sampai salamai di dunia kau selain rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau rumah Allah masih ada yang menghidupkannya, masyarakat muslimin, ramai jamaahnya, maka niscaya rumah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau sekalipun surau itu, masjid itu langang ditinggalan oleh orang kampung, Allah dia tunjuk waang bangga bana di rumah waang nang kayu tu, bantu istana tu, hingga male waang ke surau dan hancuan rumah waang kecil Allah. Barabana rancak rumah hang tu, barak kayu bana rumah waang tu bantu istana. Tidak berarti kalau kalian abaikan rumah Allah. Allah tunjukkan tsunami 2004 ini. Nagari yang kanepak di Mapu, di Tapilawi, piaman di matanya. Dari Tiku sampai ke Tapiang, Tapilawi enggak. Ambo sampaikan khutbah Hari Raya 2009 firman Allah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalaulah penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Kalimatnya apa? Penduduk negeri. Jadi Allah meminta penduduk negeri. Allah tidak meminta hanya imam saja, hanya garin saja, hanya ustadz saja, hanya orang siak saja. Allah minta penduduk negeri. Penduduk negeri itu baik laki-laki mau perempuan, besar ke kecil, tua muda, orang alim, orang awam, orang kaya, orang bangsa, orang bapangkai, rakyat jelata. Penduduk negeri Allah menghendaki seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa. Namun akhir Allah dalam ayat berikutnya, walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Mendustakan ayat-ayatku. Nih, kita sabui Al-Quran kau sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup. Betul Pak Ibu sekalian? Yakin? Ada yang ragu tak dengan isi Quran kau? Ada yang ragu? Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diganti? Tapi jangan lupa, Quran ini berbahasa Arab. Quran kau berbahasa Arab. Lewat tahu artinya. Bapak, tahu tak artinya? Indah tak? Bakal jadi petunjuk kalau awak tak tahu artinya. Maka selain awak membaca Al-Quran, wajib awak membaca terjemahannya. Sepakat Ibu sekalian? Nah, Allah tegaskan, namun penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku. Pak Ibu sekalian, awak tinggal di negeri Indonesia, di mana dikenal dunia penduduk Indonesia ini mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Betul? Umat Islam di Indonesia, umat Islam terbesar di dunia. Indonesia. Dan kita tinggal di Pulau Sumatera.
Leluhur kita orang Minang tinggal di subprovinsi Sumatera Barat. Awak orang Piaman tinggal di Kabupaten Kota Pariaman. Maknanya apa? Kalau kita ambil ayat tadi kepada orang Pariaman, kalaulah orang Pariaman, orang Minangkabau, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Hujan turun membawa rahmat. Bumi luas membentangkan semua tumbuh-tumbuhan dan kebutuhan manusia. Tapi kata Allah, tapi mereka mendustakan ayat-ayatku. Maka ku hancurkan negeri mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Bapak sekalian, Ambo sampaikan ayat itu di waktu khutbah Idul Fitri 2009. Ambo sabui setelah Ambo tinggal di kampung, Ambo nampak di Matuambo, Ko surau. Jalan ke surau ko ditampuah lapau dulu. Sebelum ke surau awak melewati lapau. Baku mandang azan di surau. Di lapau ko laki orang, sumando orang, mama orang, alim ulama, cadia pandai, baku mandang azan bampo di lapau orang Cilako ko. Di mau saya tahu alim ulama, mohon maaf Pak. Sana ambo orang Medan meninggal orang gaeknya. Kan biasa kan yang memandikan orang-orang Siak enggak? Labai-labai enggak? Di mana mencari labai itu? Di mana mencari labai itu? Di lapau bampok, labai Cilako. Itu lo memandikan mayit itu najis tangannya tuh. Hari-hari tangan memacik batu ampok, batu domino, entah bilo Quran ke dibacinya. Itu kememandian mai sana awak. Najis. Kok berang apa-apa, berang seorang aja lah. Kok fakta yang mau sampaikan. Sudah tuh minta banyak, lo minta bame-hame, minta memerimai, kurang aja. Seakan-akan bersyukurnya kok banyak orang mati di kampung, banyak amehnya. Labai Cilako. Jadi proyek bagi orang mati di kampung. Minta sumpah labai itu. Kau labai yang bampo Pak, yang tak bampo kan berang lo. Kan tak sadonya bantu aku enggak. Yang berang kau yang pampoknya kok. Keceknya orang Siak. Hari-hari batu domino di pungkangnya. Kok video kau direkam kau orang kampung kamu pun mencari. Kok berangnya orang kampung kamu berang je lah. Ambo dulu ambil usia di kampung usia itu sejauh itu. Awak ada usianya. Tiba-tiba berjanggut yang kecil orang lapor. Dah tiba orang berjanggut je. Kapan yang sering kampung awak kau je. Aku dek buta sejarah kok. Le tahu orang kampung tu. Tuanku Imam Bonjol berjanggut nak. Pangeran Diponegoro berjanggut nak. Tengku Umar berjanggut nak. Syekh Abdul Qadir Jailani berjanggut nak. Syekh Burhanuddin ada gambarnya Pak? Ada gambar Syekh Burhanuddin, pernah nampak? Tuanku Salih berjanggut nak. Walau seketek, kadang kan orang tu memang ada bawaannya janggutnya seketek Pak. Tapi buat caliak dake, buat foto tuanku Salih tu, lain berjanggut mah. Ya. Aneh orang Islam mencari orang berjanggut takui. Kalau mencari palusi berjanggut itu tak kajui awak. Mencari ustaz berjanggut tak cameh.
Kalau ustazah na bajanggui itu kajui mencaliannya. Sekalian. Baca dalam kitab hadis. Ketika Rasulullah berwudu itu kecil Rasulullah sambil beliau menyelingkan janggutnya, menyela-nyela agar membersihkan janggutnya. Ketika Rasulullah berdoa menetes air mata sambil ke janggutnya. Nabi itu berjanggut, jadi kurang aja. Kalau ada orang awak banci orang berjanggut, kurang aja. Tapi kalau Siti Khadijah ya tidak berjanggut. Siti Aisyah ya tidak berjanggut. Aku saya gopak. Baru macam yang berjanggut ke orang kampung ambunan sasek. Ketika itu aku berjalan ke surau tidak manga-manga, tidak aku tanya aku sama sapoce, soalim banas janggut ke surau soalim ini sokapi ya. Orang ke surau soalim nyo bampok sokapi ya. Pak, ambo ketek-ketek dulu. Hobi aku yang nonton di bioskop dulu. Ketek-ketek dulu. Dan ambo acok lo nonton film India, acok film Cina, acok. Ambo cari di film Cina tuh, memang budaya orang Cina tuh dari yang ketek sampai yang gaek-gaek, bauban nanduang-nanduang yo bampok karajonyo pak. Turang Cina. Karajonyo bampok coba tuduh bingung. Kapatang tatangkok di Padang. Dan cerita berita. Tatangkok di Padang anduang-anduang main remi. Astagfirullahalazim. Emansipasi wanita. Lakinya bampok di lapau, bininya main remi. Waktu tatangkok tuh nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, nampak ubahlah ke mati. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ketika main remi itu tidak pakai jilbab, bahkan ada yang pakai baju you can see. Dibawa ke kantor polisi, kilonya jilbab, kilonya gadang-gadang jilbabnya, andong-andong sase kilo kilonya. Baik sekalian, maka meminta tinggal di kampung baik sekalian. Mohon maaf, itu yang pertama tuh. Ambo caliak perangai orang piaman. Ada yang Ustaz yang komentar di YouTube tuh, jangan buruk-buruk bandar orang Pariaman. Memang itu buruk orang Pariaman gini banyak. Memang itu keburukan orang piaman gini. Mohon maaf Pak, di Medan Sukarame, ada nama Sukarame namanya. Simpang Sukarame. Yang bampok di lapo tuh yo aju-aju sambuah tuh. Sampai yang di Malaysia, Kampung Baru, Kuala Lumpur, di Coket Malaysia. Sampai di Malaysia, orang Aceh baik kamu saji sholat Jumat. Orang Jawa baik ke sholat Jumat. Orang Mandailing baik sholat Jumat. Ajo-ajo bampok di lapau. Indah sholat Jumat, ajo cilako. Penyakit orang kampung ini Pak, di Mabakumpul orang piaman bampok nih. Bahkan mohon maaf entah yun entah indah, di Mabakumpul barale orang PKDP bampok. Udah bampok orang PKDP banga. Bapak namanya itu Bakim. Ya. Dan caliak ibu sekalian, mohon maaf. Ketika barale sana awak di kampung, ambo sabui kopak itu sekalian. Ambo yulahi gadang di Medan. Di Medan itu jumlah orang Islam dengan orang Kristen, orang kafir itu 50 hampir sama banyak. Di Medan tuh banyak pasirak diskotik. Orang Batak Kristen, orang Cino kafir tuh diskotik. Tapi diskotik itu dalam ruangan, tak tulis di luar diskotik. Inul Daranista. Ya. Kok manga-manga orang diskotik nggak tahu atau nggak nampak waktu. Tapi di kampung Wak Piaman, lah basera diskotik di Malima ini dari Sungai Garinggiang, Gasan, Kampung Dalam, Katapiang,
Tengah kota Piaman. Basera diskotik Pak Ibu. Di mana tuh? Bilo tuh. Waktu barale. Pentasnya Pak, lampunya Pak. Bentuk kota lampu pesta pentasnya. Kelap-kelip bakalam-kalam. Hah? Penyanyinya Pak pakai kerudung. Jilbab, jilbab putih. Itu lagunya. Janganlah mau disanjung-sanjung. Itu lagunya. Lah baju setengah telanjang, menyonggeng-nyonggeng, pentas tinggi sekapal waju-waju, majongkok-jongkok situnya tak berserawat tak indah. Betul enggak? Kok lagunya lagu Minang enggak baju, kok lagunya apa? Hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan enggak ada malunya dah. Makin malam makin gila saya. Bara-bara bere. Nggak selesai menghitung bara-bara aja keceknya nih. Itu makanya orang Piaman, orang Jojo kok betul sampai ampe jo, ampe jo itu nggak pernah 5 6 7 ampe jo, ampe kau ampe wang. Mohon maaf Pak, yang mau cerita kok fitnah tuh Pak. Sampai melaki sebuah orang Borgen, ya Allah Rabbi. Sampai melaki sebuah tanah malam. Seakan-akan yang enggak merasa orang lain punya telinga. Masya Allah. Yang mirisnya lagi Pak, lampunya batuk lampu diskotik. Makin malam penyanyinya pakaiannya nauzubillah. Kadang tuh ya Allah, naik lo diundang baca-baca ketek naik ke pentas. Baca-baca ketek naik ke pentas. Ketek-ketek anakku dibawa ke pentas. Ale lo induaknya lebih jilbab. Iya. Berjilbabnya bajoget bantu orang tripping. Coba ke petang tuh di Bukit Tinggi itu yang di sekolah di Jam Gadang petang apa? Yang bajoget di Jam Gadang viral petang tuh ah. 3 iku tuh ah. 2 batino, seorang jantan. Lain berjilbab, baju sampi, Sarawak ketat, menyongyong-nyongyang bentuk itu. Coba bayangkan. Ini orang Minang juga tuh. Kecilnya orang Minang punya falsafah, tidak tanggung-tanggung. Adai basandi jo syara. Syara basandi jo kitabullah. Sara mengatur adai memakai. Falsafah tu ancak enggak Pak? Elok enggak? Koklah orang Minang yang berpegang teguh kepada falsafah tu orang Minang kau yang paling alim di dunia. Kau orang Minang berpegang teguh kepada falsafah tu suarugo tu orang Minang sambua isinya tu. Aju-aju lah dunia. Gue lo perkara pilih surga tu kau. Kok yang berpegang teguh kepada adai itu? Yang gue pahami dari falsafah tadi itu adai basandi sara. Maknanya apa? Umpamo surah wa kamu saji awago. Adai umpamo atau ndak akan ado atau ndak akan bisa tak pasang atau kalau ndak ado tiang. Dua tiang dulu ujung ke ujung. Bapasang jo take up-nya bimbingnya baru dibuat atau. Kalau ada tiang nggak akan bisa ada atau tuh. Baitulah adai awak maknanya po. Adai basandi josara. Adai Minangkabau akan pakai, akan kue, akan salamai kalau adai itu sesuai josara. Apa syarat tuh Pak? Agar agama syariat syariat hukum Islam. Jadi ada yang Minangkabau apapunnya dari sajaknya lahir barale sampai mati adanya cara Islam.
syarat basani jo kitabullah. Sebelum kita buat tiang ko, ayah buat dulu pondasi. Jadi di antara tiga tadi Pak, atau tiang pondasi, mai lebih utama dulu. Jadi maknanya orang Minang ko, sabalun cerita wadai, sabalun cerita syarat, pelajari Al-Quran dulu. Siko sumbernya sadari ko. Kalau orang yang paham jo Al-Quran, pastinya paham jo syarat. Orang paham jo syarat, pastinya paham jo adai. Tapi alun tentu, orang paham jo adai, alun tentu paham jo syarat. Alun tentu paham jo kitabullah Al-Quran. Beko kita celek survei nyobaan. Contoh, ibu sekalian. Le sepakat awak solat hukumnya wajib 5 waktu. Sepakat ibu? Boleh nggak dikurang-kurang lain? Yakin? Kalau orang sakit boleh nggak tinggal sholat? Dia nggak bisa kalau 2 ke sholat. Tayamum, juabu, kok di tanah ke, kok di diang ke, ya, kok orang di pesawat, di kursi pesawat ke, udah ke Makkah, ya, ke umrah, ya. Lah batayamum jo kiranya ka salat tagak dak kalau rasul katumbang ba ka salat lain. Dua betul rasul kamuntah ba ka salat lain. Bagole. Allah bagole lah tabujua sakit berminggu-minggu. Wajib salat nak. Sakitnya berminggu-minggu wajib salat juga. Tapi tak bisa pakai tangan ba ka salat. Jo isyarat mato. Walau betul cuman matonya bisa berkedip tetap wajib sholat. Yakin? Gimana tuh? Nyampang ko ibu dibayi orang 10 juta. Namun nak meninggal sholat. 10 juta dikajah piti. Namun nak meninggal sholat. 10 juta? 50 juta. Yakin nggak? 50 juta bu? Dia aja 50 juta namun nak tinggal sholat. Diancam. Kau kok sholat dan bunuh kau. Bah kira-kira. Mati syahid. Walau kau dibunuh tetap wajib sholat. Masya Allah. Takbir. Waktu barale Bako galak. Waktu barale Tolong jujur, jangan jadi orang munafik. Orang munafik karak narako. Waktu barale le sholat na. Nak dalo sholat lain. Baka sholat gencu Kau make apa? Kau calak Kau suntiang tua lahado asli gagih Allah alis mato bacu kuala tu ubili haram hukumnya padusi mancuku bulu mato alis mato ko haram hukumnya lanca-anca dia gagih Allah bacu kuala tu kena cukup bencong lah tu bencong atuh kena waktu barale bagaikan basuntiang tu membayi nak bara bayinya 1 paket bara kira-kira perkiraan bara kini 15 juta. Tadi kecil ibu dibayar 50 juta nak muat tinggal sekolah. Ikut membayar lo mendingan sholat. Dah kurang ajar tu. Lagak 50 juta nak mau ni solat. Membayar 5 juta tinggal solat membayar 5 juta. 5 juta untuk kena rakor. Dah andil tu. Mengaku orang baradai. Tak teruntuang. Astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf Pak.
Kini orang meninggal sholat di kampung awak dak ada rasa badoso gitu. Galak-galak. Keceknya orang Minang. Islam 7 keturunan. Atau aku nyoba kecek orang Pak, aku kasabana ke Ustaz Erwin kok. Kalau mengaji di muka orang baru masuk Islam Pak, baru masuk Islam. Yo baru nak lunak awak orang baru masuk Islam. Nah, akulah keturunan 7 keturunan Islam tak mengerti juga lagi. Sia orang Minang, orang Piaman yang tak tahu soal hukumnya wajib. Ada yang tak tahu. Ikulah jadi ayah orang lah jadi laki orang. Indah sembayang. Le orang tu. Kita dengar loh. Kita dengar. Kita minta kepada anak awak untuk memajukan terjemahan Surah Al-A'raf ayat 179. Mohon maaf, ambo ulang-ulang ayat ko di mengaji. Ambo ulang-ulang ayat ko. Kalau orang Minang, orang Piaman indak paduli ju Al-Quran, lamun ndak buka Al-Quran atau rajin baca Quran tiap hari Kamis baca Yasinan tapi ndak tahu isinya, ndak mengamalkan isinya, ya apa akibatnya? Ya, kalau orang Piaman lah lamun ndak menang kaji, lah lamun ndak menang wirid, apa akibatnya? Kita dengar kok. Sebab ini yang bagus. Baca yang apa dulu? Yang 175 dulu, 175. 175 baca dulu. Terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Bisa dicerna enggak terjemahannya Pak Ibu sekalian? Bisa? Kita ulang balik ya, perlahan. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Pertama ayat itu berbunyi bacakanlah. Itu kalimat apa namanya? Kalimat perintah. Dari siapa perintahnya? Kalau perintah Allah hukumnya wajib. Bacakanlah hai Muhammad. Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bertanya Nabi Muhammad masih ada? Lah meninggal. Berarti Quran kau untuk siapa? Untuk kita umatnya. Kata Muhammad tadi diganti kasih ya kepada awak sadanya, terutama para laki-laki. Bacakanlah hai Muhammad. Bacakanlah hai Erwin kepada Wambo. Bacakanlah hai Erwin. Bacakanlah sadonyo, kita orang Minang gua. Ini bacaan cerita tentang orang yang dulu-dulu dia giah Allah ilmu tentang Al-Quran. Dulu ketek-ketek mengaji di surau. Dulu ketek-ketek dia giah diajar dek guru awak, tuangku awak, buya awak tentang solat itu hukumnya wajib, menutup aurat hukumnya wajib, judi itu haram, zina itu haram, menutup aurat wajib. Waktu ketek dulu awak takwik jo narako, takwik jo doso. Ya nak? Taruh ya bah kecil Allah. Lanjut. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Nah, setelah dulunya belajar Quran, bertambah umur, bertambah sekolah tinggi, bertambah kepandaian, bertambah karajo, bertambah kesibukan, bertambah bini, bertambah anak, bertambah bini, bukan anak, bertambah bini, bertambah. Lalu mereka melepaskan ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dek perasayan marantau ke Pekanbaru, pai Manggaleh pagi-pagi ke pasar, pulang malam, ndak telaki menengah ceramah, ndak telaki mengaji, ndak telaki baca Quran, dek panek, dek perasayan hidup. Siang jadi malam, malam jadi siang. Hujan paneh ditampuah. Kalau awak kerajo.
Baik sekalian, banting tulang peras keringat. Gunung didaki, lautan diseberangi, surau terlewati. Untuk cari pitih, Pak. Jauh-jauh awak buang marantau ke Pekanbaru mencari pitih. Tetapi indak menyediakan waktu untuk berilmu agama. Orang piaman, kita ada pengajian. Oh sorry, ambo ndak sempat. Ada rape, ada bisnis, ada kerajo, ambo panik. Sabulan sekali mengaji ndak tibo joleh. Pitih panganannya, karajo panganannya. Kayo ndak jual bangsek, yo ndak tolong tuang. Utang balik ya. Oh rumah tabali, oto tabali, kredit, riba. Pulang kampung nak tanggung bagaya, Pekanbaru kok pulang jauh-jauh. Utang riba. Ancak jo sepeda, pulang cash daripada riba. Dialah pulang Joto SKR, Joto AMS, daripada Jo Pajero kredit riba, haram hukumnya. Dulu mengaji, dulu mengarati jo agamo, dulu minang kosia, tapi dek para saya ini duit merantau kama-kama, dak telaki mengaji, dak telaki ke surau. Kecil Allah, lantas. Lalu dia diikuti sampai dia Kalaulah lamo ndak mengaji, Pak Ibu sekalian, kalaulah lamo ndak ada wirid awak, kok PKDP lah namanya, kok IKM lah namanya, kok orang persatuan kurang kampung dalam, Linkos lah namanya, TikTok lah namanya. Kalau awak berkumpul-kumpul sekedar awak bangga-bangga orang sekampung aja ndak guna bantu aku kalau ndak mengaji awak. Kalau cuma awak untuk kangen-kangenan sajanya, ndak ada awak mengajak nasihat wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabri. Ya, kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ndak guna awak punya persatuan. Ndak guna Pak Ibu sekalian. Pengajian yang paling utama untuk apa? Untuk menjaga akidah Islam orang Minangkabau, orang Piaman. Pengajian yang menguatkan akidah tadi itu. Tapi kalau lamun awak mengaji, akhirnya bahkan mungkin orang Piaman tujuh keturunan sumbayang seminggu sekali. Sumbayang seminggu sekali, galah si Dilo tuh, si di Cilako. Sumbayang seminggu sekali. Ada lo berbulan-bulan nak sembahyang, bertahun-tahun nak sembahyang, mengaku orang Piaman lo tuh. Buat malu orang Piaman je. Atau dia apa? Dek lah lama nak menengah kaji, lah lama nak baca Quran. Coba jujur awak. Terakhir bila awak baca Quran? Ketika keluarga awak mati. Dek meninggal orang di rumah awak baca Quran, awak meninggal hari menuju hari kau ancap bantu aku tiap hari mati orang di rumah tu leh. Dia meninggal tak ada baca Quran. Meninggal keluarga awak, sana awak baru baca Quran. Menemui gaji 3 hari. Kau dapat sudah 3 hari mati surang lain. Mengaji lah dia kan? Kau nak baik tu nak mengaji-ngaji. Betul nak? Walau kadang mengaji pakai mic untuk balik leak. Alhamdulillah. Alamin. Sakit telinga menengahnya. Di semuanya nyoba karaoke, nyoba mengaji. Pede lo tuh. Tiok kami baca Yasin balak leak, sakit telinga menengahnya. Pakai mic lo tuh nak tuduntuang. Beraja nak muat. Dia tahu karengkang. Atau pepatah orang Minang tuh, tampik nada di atas, tak kurang nada di luar. Bodoh beragak cadia. Orang Minang bana tuh. Ya. Jadi kalau lamo nak menengah kaji, lah lamo nak menengah ceramah,
ya, maka awak akan diikuti oleh setan. Kalau berkawan dengan setan, maka pasti setan mengajak kepada kesesatan. Kini kita dengar balik ayat 179, belum pek dulu. 179 terjemahannya. Dan sungguh akan kami isi neraka dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh, bagaimana mungkin ada orang Minang 7 keturunan sholat seminggu sekali, takwi ke Allah, mengaku Tuhan ke Allah. Kalau pai mendoa tapi orang meninggal nak tangguang, orang meninggal mendoa, batahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berdoa amin amin, mendoa tibonyo sembayang indah, nak kurang ajar tu. Di marah mendoa tibonyo, suaranya paling gado amin. Amin, sembayang indah, itu kami minta doa orang mentua tu. Apa? Tak pernah nampak kasuro bampok jadi laponyo mendoa tibonyo. Jangan nagiah, gule tunjang tu, gule randang tu, tubo dah dia cepet mati baca gaib tu. Mabihan lawa aja. Wirid pengajian surau, nyo bampok. Orang solat nyo bampok. Orang takziah nyo bampok, tapi bila mendoa tibonyo. Amin. Orang bantu tu kali minta doanya tu Maryam Tomong masukan ke muncuang melatih muncuang itu. Buah gitu. Tu makin gadangnya kepalanya tu. Ada cenya. Awak dah sembahyang, awak dapat je makannya. Kan kurang ajar itu. Alai mam, garis, manga jin banyak sembahyang tukang tunggit kayu ndak jual. Mau ambo sembahyang seminggu sekali, kadang sebulan sekali pun tak sembahyang. Dapat je makannya kenyang buat. Punya hati, ndak ada takut kepada Allah. Punya hati, ndak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh Bapak Ibu sekalian, manelpon cewek awak, manelpon bebek awak agih namanya bebek, yayang, hani, mami, papi, babunyi nada dirinya. Hamil 3 bulan, hamil 3, ajo, lama banget gua nelpon, nggak tangguang, bakilok-kelok lidah, ajo, pulsa biha, gencu abi, make up abi, lado abi joha.
Sanang bana menengah ajo menelpon. Ah, betulan si ajo. Dia apa teraga dia, masya Allah, rindu ajo ha. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau berak, ingat kamu. Kama-kama ceweknya dingeknya. Allah main bau letakananya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas gagehnya menyebut suruhan Allah, diundang dia Allah yang mengundang, Allah yang memanggil. Lepas gagehnya. Coba Pak umpama Pak, awak punya anak. Awak imbo anak ayah, "Yuang, siko Yuang. Bekol lah ya. Yuang siko Yuang, bekol lah sedang asik main kau, bah kira-kira Pak." Awak kajian anak-anak tuh. Kurang ajar. Piye tinggal kurang ajar. Ayah mimbong bekol-bekol keciang. Anak awak imbong ndak tangguh berang. Allah main bawa bah. Allah main bawa bah. Yo ndak degang telinga awak di Allah, tapi cari ke Allah bekal. Punya hati ndak do takwi ke Allah. Punya mata nak membiak pelajaran, gampo bumi, tsunami, longsor, galaudo, patui, banjir, perampokan, pembunuhan, narkoba, zina merajalela, LGBT, masya Allah LGBT, marak di Minangkabau kini. Laki-laki kawin jo laki-laki, padusi kawin jo padusi. Jo pernah Pak Ibu bedanga? Pernah mendengar nak? Anjang jantan kawin jo anjang jantan, pernah dengar nak? Babi batino kawin jo babi batino, pernah buat nak? Anjang jo babi jo nak buat. Kok orang? Anjang babi jo nak buat kok orang? Orang Minang lo tuh. Orang Piaman lo. Betul Ustaz, dari fitnah Ustaz. Lah banyak di Pariaman tuh gay-gay tuh bencong-bencong abang. Ajo melambai. Ya. Abang soleh. Abang kok soleh? Bayangkan. Padusi, suko jo padusi. Laki-laki, suko jo laki-laki. Bahkan mau ambil anaknya tuh. Sedangkan laki-laki juga padusi juga alun dulu dapat anak 8 tahun kawin alun dapat anak itu laki-laki juga laki-laki kawin. Padusi kan bahkan dapat anaknya. Lain coba tambah generasi sudah tuh. Anjang jo babi jo ndak gue tuh kawin sejenis. Kok manusia agamanya Islam lo tuh KTP Islam. Masya Allah. Islam 7 keturunan. Bayangkan tuh. Di Minangkabau. Sumatera Barat termasuk 5 besar di Indonesia. Banyaknya LGBT. Homoseks, lesbian. Nomor 5 terbesar di Indonesia. Sumatera Barat salah satunya. Ya. Begitu pula Kota Pariaman, Padang Pariaman masuk 5 besar pula di Sumatera Barat. Narkoba, LGBT, perzinahan. Ayo sekalian. Punyo mato ndak mencaliak musibah bencana. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ceramah didengar, tapi perangai ndak jo berubah le. Rumah dakek jo surau, berkumandang azan, ndak talok berangkek ke surau. Rumah dakek jo surau, ndak talok berangkek ke surau. Pai temi orang barale tibo. 5 orang Piaman barale berangkek. Surau di umur hubung ke rumah, surau ndak tagak ndak tibonya. Babuek bana surau Syekh Burhanuddin. Orang Piaman. Lepan wah surau kau di orang Piaman go. Lain dah. Awak lah sana lain kiranya ada taruhnya indah nih. Koklah bantu waktu ada orang Minang solat seminggu sekali. Padusi Minangkabau ndak ada yang berjilbab. Kadang berjilbab, kadang indah bantu satria baja hitam. Lain berjilbab, apa berjilbabnya?
tutorial hijab. Cek mana? Jangan gini. Simsalabim ada bakat dabra tumbuang baruak kateh itu. Maninggi kateh keruduannya bentuk tumbuang baruak. Aku berjilbab kabeh. Berjilbab tuh jangan maniru-niru orang. Cari orang berjilbab, oh berjilbab loh. Jilbab tuh bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk nambah kerancaan. Pai barale pakai jilbab, pai kapasa pakai jilbab, pai karajo pakai jilbab, menyapu halaman tangga jilbabnya. Kadang ada lo di Indonesia sakit utak, jilbab lagi gadang tapi hadiah orang pai umroh, jilbab kerudung gadang, salut tuang. Di bawahnya serap pontong laki ini pakainya sakit utak Indo Allah. Basra pontongnya dia mengerti aurat itu nang ma aurat tu. Iku adalah makuruduang batu tadi tu baka-baka batu yang menyong-nyong dia di bukit tinggi itu ada janggadang tu. Baju sewarna jo kulit. Serawa sampi bahkan serawa legin dipakai. Panusi serawa legin badan jumbo. Nampak kilo 9 tu. Baju sampi lo pakai. Cuma serawa legin tu aju-aju ko suruh pakai. Bawan kue. Lesesi aja ko pakai serawa legin. Ada aja muntah jelek aja. Gala anak gua. Amanya pakai serawa legin gak galanya. Kadang pe barale itu lo dipakai tu ya Allah ndak bau tak ini dua tu. Kadang pe senam lo tuh pagi-pagi kadang tuh senam ya di kantor lurah. Poco-poco. Senam apa disco? Kok dulu yo atau ketek-ketek itu senam teng 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 itu lagunya. Kalau gini enggak? Ya, poco-poco lagunya. Ku belai bibirmu, ku belai, Lah gaya-gaya, suruhnya senang jadi. Unjuk nama kita tilantang gaya itu. Pak, ujung ayat tadi, orang yang punya hati tidak ada takwi kepada Allah. Orang yang punya mata tidak mengambil pelajaran dari alam takambang dan jadi guru. Punya talingo tidak digunakan mandanga. Lain mandanga tidak berubah. Ya. Lain ada jadwal pengajian tidak nama tibo. Itu namanya tidak mandanga. Kata Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minangkabau, sholat seminggu sekali, itu binatang. Kalau ada anak daro jomara pulai dek barale tinggal sholat dek gitu tinggal sholat anak daro binatang tuh. Bakal rancang-rancangnya di mata orang di mata Allah binatang kau kata Allah. Itu surah Al-A'raf tadi tuh. Mati. Kita awal kisah Al-A'raf tadi. Orang sakit je wajib sholat nak. Betul nak? Tati lantang yang sakit minggu tetap wajib je sholat. Kok barale apa yang sakit? Kewajiban awak ko ada nak daro dia mana boleh sholat. Kewajiban awak menyolatkan. Disolatkan anak daro tu. Baru dek anak daro jo mara pulai mati kerancaan. Mati kesenangan. Dek kau malam bertamu. Malam bertamu ni kananya. Tak tahunya kadiumban ke neraka. Pertama membeli rumah tangga, dosa gadang dibuatnya nak solat. Kadang-kadang orang Piaman kau nak mengerti lo,
minantu sumando tu baca puik, baca Quran ndak pandai, sembahyang ndak pandai, bampu rajin baca puik lo tu hilang lo piti awak itu. Namo menjapit minantu celako bantu atu tu. Baca puik lo ajo celako tu sembahyang indah. Oh dek minantu amo sarjana ku S1, S2, S3. Sia orang Mangguang sekolah orang Mangguang sekolah orang Payaman. Nagari yang tinggal ini kok di Mangguang namanya. Di Mangguang tu ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Japa Pak? Lihat pernah dengar Pak? Ambo ceramah bantu aku, jamaah ambo di masjid Pasar Saya tu dicarinya di YouTube keluar TV. Viral. Di Mangguang simpang apa? Ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Mananya apa? Baru di Mangguang tulah sarjana. Jadi jangan bangga bana minantu ibu sarjana S1, S2. Jangan bangga bana baru di kamu sarjana juga. Tapi yo sarjana di kampung ambo tu baru aku ndak tahu kasurau. Baru aku nak pandai mengaji, mencari pitih pandai, mancing kerambia pandainya. Jadi jangan bangga bana minantu awak sarjana S1 kayo, oto mewah, tapi ndak kasurau. Baru berantem kalau anak-anak gua. Mudah-mudahan ada ayahnya yang baru asli. Bapanggaan sarjana tu mahal bacopi rumah menantu ambo. Waktu barale nak sembayang sarjana tu, sarjana baru. Mohon maaf nah sarjana jangan berang lo kamu nana musafir tu sarjana sembayang. Ya, sarjana yang tidak sholat, sarjana yang tidak tahu mengaji, tidak tahu dengan ceramah, sibuk urusan kantu aja, ya. Atau sarjana baru baca pilo tu, nggak andi awak tu, hilang lo piti awak dinya tu. Ambo pak ibu sekalian, alhamdulillah, walau mau beralih di Medan, tapi cara mau beralih cara piaman jo, mama ayah ambo. Ya orang tua ini mama di Pariak di Medan tuan. Ya, Sidi Zakiri Bilal lah ya ambo. Tapi alhamdulillah ambo barale, ndak ada baju japi ambo doh. Ambo ndak perlu dijapi sebab kok ambo gilo indah, celek indah, mangar japi ambo. Ambo tahu rumahnya. Datang seorang aja ambo. Ambo barale ndak ada mau culek-culek pitih mintu ambo doh. Ndak ada pitih mintu ambo yang hilang pitihnya. Nggak ada uangnya yang hilang loh. Ya. Kok uang sedekah mau terima, tapi kok uang hilang nggak ada tuh loh. Ambo bukan mental pencilo, ambo barale bu, barale ambo bini ambo ndak bagencu, ndak bermake up, ndak bercala, ndak bersuntiang ancak juga di ambonya. Itu ya. Kadang itulah. Bini awak kok pak untuk orang berancak-rancaknya, untuk awak balik leaknya. Barale balik baca-rancaknya di rumah. Pemperainya pun. Ya, coba yang kan. Bagian coba suntiang bini awak di muka orang barale itu. Aku cek tamu laki-laki. Ancak jo nak daro yo. Dalam dek pasobok wak cek. Mama namuah di laki belakang kalian pesek namuahnya agaknya basalam tu agaknya tamu lagi barana ampe kau dengan hijau barana ampe tu kuju bini awak le ambo barale pak alhamdulillah lain tak basandiang sebab bak tu nak basandiang untuk menghindari apa berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan. Tolong alim ulama orang Minang, alim ulama orang Piaman, tolong jujur mengaji. Tanyo sarak mengatur adik memakai apa hukum berjabat tangan bersalam laki-laki di depan usia bukan mahramnya, apa hukumnya? Dia pernah dikaji orang-orang alim ulama Piaman, orang Minangkabau yang kecilnya adik bahasa di sarak, apa hukum bersalam laki-laki di depan usia bukan mahram? Haram. Tapi itu baralai pak belantak enggak yang haram tadi itu mengaku orang baradai itu
Tak tahu tuang. Mohon maaf Pak. Jadi orang yang bantu aku kata Allah, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minang, atau bahkan orang Indonesia, ada yang protes di YouTube, Pak Ustadz gak sabi orang Minang, gak sabi orang Minang bantu aku. Ambo sabi orang Minang, Pak tadi kecil tadi itu, dek orang Minang punya falsafah. Orang Jawa tak punya falsafah tu, orang Aceh tak punya falsafah tu. Semestinya orang Minang ku orang yang paling alim di dunia. Kok orang Minang orang Barade, tidak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Kok Barade orang Minang kabau, kok tidak ada orang Minang yang kerja bampok itu kerajanya. Kok Barade si Minang kabau kependudukan dua, kok tidak ada yang tidak berjilbab seharusnya pada si Minang kabau orang Periaman gua. Tapi bahasanya tuannya gini. Masih ada enggak manusia Pariaman yang enggak berjilbab? Jalan di kampung tu, besar pontong tu keluarnya. Laga orang Piaman banci orang Cina, di Dabia orang Cina. Pai orang Cina, ini orang Cina oleh. Kulitlah hitam. Bagai orang Cina tu enggak keduntuang. Besar pontong ke rumah baju pensinya, baju sampai-sampai bentuk binaraga tu dia. Astagfirullahaladzim. Ayo sekalian. Dan apa tu? Dia tak peduli jual agama. Tak peduli menengah kaji. Kok kaji bagalak-galak je. Awak yo bagalak-galak gini, tapi kan masuk kaji itu ndak? Yo bagalak-galak awak, tapi tekanan-tekanan. Kok awak sudah kau sembahyang seminggu sekali je, lain tak berjilbab je, pada siapa bini awak dengan sama jual anjing tu. Betul Ustaz, kok kanjang apa ini? Kita dengar balik. Surat ke-7 ayat 176. 176. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Kak keras. Seperti yang keras. Seperti anjing. Nah, seperti anjing kata Allah. Itu dari Quran enggak? Ayo sekalian. Itu dari Quran dibacanya tadi itu. Silakan dicek nanti di rumah calia. Surah Al-A'raf 176. Walau syi'na larafa'na biha walakinna akhlana ilal arwattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang meninggikan derajat kita. Jadi mohon maaf, jangan bangga, jadi presiden, jadi anggota dewan, tapi zalim, menghalalkan segala cara, jadi caleg, sogok sana, sogok sini, serangan pajar, ya. Dengan Al-Quran Allah muliakan kita. Namun apa kata Allah? Tapi mereka cenderung kepada dunia. Habis waktu itu urusan dunia. Nonton bola talok sampai pagi. Sembahyang subuh hinda. Baburu talok. Orang Minang gua. Pengajian hinda. Ngamuah soto juan jiang. Bagojeng gonceng juan jiang. Pagi-pagi keluar juan jiang. Maghrib keluar juan jiang. Di restoran nak muah. Anjing. Pak, batu kasana mencong Ustaz, anjing-anjing tersebut ndak waw gitu. Ambo pun belajar seketik juga adek kok Pak, kecil orang adek. Kalau adek pasti sampiang na Pak. Ya Pak. Pepatah Minang kan gitu. Kalau adek pasti sampiang, maknanya apa? Ada tenggang manenggang dah. Tapi kalau syarat batilanjang. Batilanjang secara agama kok buka kulit tanpa isi. Dia tahu saya yang bakadah, saya yang indah. Kalau orang bakadah menengah kaji kok ya sakit hatinya dia bakadahnya, itulah banjiang jole. Sembahyang seminggu sekali jole, mengaku orang Minang. Kasih Allah tadi itu. Tapi mereka cenderung kepada dunia.
dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Coba. Ya, lanjutkan. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Pak, perangai anjing tuh agak Allah tadi di akhir ayat. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu. Jangan sembunyikan. Mohon maaf, tidak banyak ustadz yang menyampaikan ayat ini. Bapak Ibu sekalian, kece orang kareh kajian bahwa aku kan ikut dari Quran apa sampaian gua. Betul apa? Makanya meminta ada yang macamkan terjemahan gua. Dia bakal sabut di YouTube kok ustadz anjing kok awak di panjangnya. Iya Pak, ambo di kampung terkenal ambo. Kalau di Pekanbaru terkenal di undang-undang orang, Bo. Di kampung tak berani orang mengundang Ambo. Mangau nonos tuh Ustaz anjing rumah. Di kampung Pak, di Pariaman tak berani orang mengundang Ambo. Sebab Bo, yang Bo sampean, yang Bo caliak tiap hari di Piaman gua. Awak di Panjiang, di Bali itu kajian orang tuh anjing dia. Kalau orang Pampok menyebut ambu anjing, orang tak semayang mau menyebut anjing, tak ibuat yang bodoh. Asalkan jangan Allah yang menyebut anjing. Kok yang menyebut anjing kok sia? Allah yang menyebut anjing sia tuh. Orang piamannya sembahyang seminggu sekali anjing kecil Allah tuh. Allah menyebut kau bukan ambo. Barale tinggal sembahyang anak daru anjing. Minantu bajapui sidi semayang indah sidi anjing. Kok ambo sidi kok Pak? Tapi bangga bo, aku bukan anak anjing kok sidi na sebenarnya kok. Jadi kalau ambo sidi kalau ambo dak semayang bo, yo anjing ambo gua, sidi anjing gua. Jadi kok ada orang Minang 7 keturunan Islam 7 keturunan. Hah? Bangga awak orang Pariaman punya kuburan Syekh Burhanuddin. Datang orang ke kampung awak bulan Sapa ke Syekh Burhanuddin. Bangga awak jo Tunggu Salih, bapajang foto Tunggu Salih di kadai-kadai. Bapajang foto Tunggu Salih. Nang punya kadai sembayang indah anjing. Kalau awak bangga jo Tunggu Salih, kagum jo Tunggu Salih, bukan fotonya dipajang, ajarannya diamalkan. Kok yang namanya orang saliyah tidak akan pernah tinggal sembahyang tunggu orang saliyah tuh. Kok dia orang saliyah musaji kok panuah dia orang saliyah kok. Pak bantu tu syarat mengatur adik memakai. Pak, kok yo barade laki-laki Pariaman kok panuah surau ko 5 wakatu. Kok yo barade laki-laki Pariaman kok orang Minangkabau kok 5 surau baku manang azan panuah dia orang Minang. Sebab syarat mengatur adik memakai. Sore sampai Sore An-Nisa ayat 102. Pak Ibu, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Yakin tuh? Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Semangat kali Bu, dosa kata ibu gua. Ya. Kita dengar gini. Kita dengar kecek syarat tentang sholat berjamaah. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka. Engkaunya ada namanya enggak? Apa? Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Ya. Dan apabila engkau Muhammad. Siapa Muhammad dimaksud Allah loh? Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi kok? Khulafaur Rasyidin, pengganti Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kaum Muhajirin, kaum Ansor, itu sahabat. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga nak? Nabi dijamin masuk surga nak? Nabi dijaga Allah nak? Sahabat yang pertama Islam dari Makkah ke Madinah, orang Makkah ke Madinah yang pertama Islam, dijamin masuk surga nak? Dijamin. Tetapi kecil Allah tentang apa Allah perintahkan Nabi itu para sahabat kok. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Mengerjakan sholat bersama mereka.
Solat bersama mereka. Mana solat apa kok? Solat bersama sahabat. Hah? Bara orang yang solat kok? Ramai. Jamaah. Ya. Jadi apabila engkau Muhammad dan para sahabatmu hendak solat bersama, lantas apa kata Allah? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat bersamamu dan menyandang senjata mereka. Solat berjamaah dengan menyandang senjata. Solat di mana kok Pak? Solat di medan apa taruhan? Apa akibat kalau solat di medan perang? Apa taruhannya? Nyawa taruhannya. Makanya kita bersumpah kepada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ndak baitu sumpah awak. Pak? Ndak baitu. Mati sekalipun rela demi Allah Tuhan kita. Kau solat di medan perang, Pak. Tapi Allah tetap perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat tetap mengerjakan berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, awak kau sia? Awak kau sia? Tuanku, buya, ustad, kiai, ulama, siapa engkau dibandingkan Nabi Muhammad? Apakah dengan janggutmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jubahmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jidatmu yang hitam kau dijamin masuk surga? Apakah dengan sorbanmu kau dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan kita masuk surga, Pak Ibu sekalian. Tidak ada jaminan tuangku, buya, ustad, labai, pakiyah. Tidak ada jaminan masuk surga. Nabi yang dijamin masuk surga juga para sahabat. Di medan perang tetap diwajibkan sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, ada cek lagi Pak, botol kok Pak. Ada cek lagi tak? Nah, itu baru lah. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Pak, bisa dipahami enggak ayat tadi? Bisa dipahami enggak ayat tadi? Simak ulang balik. Mohon maaf yang supaya imbang, kau aja meminta dia. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat. Sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat. Umpama ini imam, ini makmum saf yang pertama, makmum saf yang kedua. Mereka sholat sembari menyandang senjata. Tidak tinggal senjatanya. Tetap standby senjatanya. Kok panah, kok pedang, kok senjata. Di medan perang. Ya. Sholat di medan perang pakai karpet. Sholat di medan perang dengan baju yang bersih. Baju yang harum. Baju yang rapi. Di medan perang. Bisa jadi di tanah yang kering, tanah yang basah. Bisa jadi di bebatuan. Bisa jadi di tengah hutan. Bisa jadi di puncak gunung, bisa jadi di tepi lautan, dekat sungai. Solat di medan perang. Allah tunjukkan bagaimana caranya. Umpama ini imam, makmum saf yang pertama, makmum saf yang kedua. Ya, lanjut. Maka hendaklah mereka pindah. Jadi Pak, dari belakangmu. Nah begini. Umpama nih imam. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Makmum yang saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Tapi makmum yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini di medan perang, Pak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar. Tetap siap siaga. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi di belakang maju ke depan.
Yang mundur ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Yang maju ke depan menyempurnakan 1 rakaat. Allahu Akbar, ruku. Imam pun siap siaga sembari menyandang senjata. Imam, Pak. Sampai makmum menyempurnakan rakaat yang pertama, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua. Pak, di medan perang, Nabi dijamin masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang pertama masuk surga. Bahkan di medan perang, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Pertanyaannya, tuanku cilako, ustadz cilako, buya cilako, kiai cilako, ulama cilako, bampo dilapo nak kasurau, siawaang dibandingkan Nabi. Tadang azan bampo dilapo, ustadz cilako, tuanku cilako tuan. Siawaang dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi dijamin sarugo. Di medan perang tetap sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Makanya di kampung awak piaman, surau-surau di kampung langang dah. Langang dah. Bahkan ada musaji buka seminggu sekali, ya enggak. Cuman hari Jumat buka, sudah Jumat tutui, minggu buka baru buka. Gereja atau musaji itu. Dia apa? Dia tuangku cilako di kampung tu. Tuangku ustad malih ke surau. Kok menengah ceramah dah tanggung santiang ceramah buku. Subuh dah ke surau ditanya, "Pak Ustad, tuangku nak ke surau." Ambo panik takalo. Ustad takalo. Ceramah dah tanggung, ustad viral. Diundang berjuta-juta orang membayar. Kaji itu orang. Masyaallah muslimin. Itu ustaz cilako. Itu di kampung awak ngakunya langang surau. Langang surau di kampung. Ya indah. Sebab banyak ustaz cilako, tuanku cilako di kampung itu. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Kok maulid Nabi nak tanggung rami orang badiki-diki balamang-lamang. Ya indah. Subuh apa hari rami? Amu nak menyinggung masalah badiki-diki itu salah pindahnya. Kadang baru mutang musimak banai badiki-diki. Ani baca gonggang bantu anjang gonggang ni bacanya Pak. Tak percaya dia dengar kok. Masuk waktu subuh ndak tadangan suaranya tak kalau sudah dia. Muku matuan mubana tuah. Disuruh tanya mau tinggal tuah. Badiki orang maulid Nabi belama-lama sampai tengah malam. Azan subuh ndak ada yang azan. Ambo suruh anak-anak azan. Bakar ruah lalu labai tuanku tu. Bakar ruah di muka lalu ni bakar suah balamang bakuai ruah ndak tangguang hidup sana hidupnya. Bapasang-pasang diundang orang. Bagonggang-gonggang sampai tengah malam ni supaya subuh tak kalau lah azan orang tak jagonya. Mau padian dulu. Lah kekoman orang ini jago, amo pungkan jo kaki yang musdah boleh. Bayangkan Pak. Ma para lu bagonggang-gonggang pada dengan azan subuh berkumandang Pak. Lagak cinta ke Nabi, salawat Nabi. Aku dah salawat Nabi kalau sunnah Nabi dari kerajuan. Di Pabodo orang kampung Selamago. Di Pandia orang kampung, di apa? Sana orang siak di kampung tu mendoa mati orang jadi proyek. Mendoa parui kanyang pitih dapet. Dekat di kuburan mendoa lo sampai kariang kuburan tu. Kok dapet 2 hari mati orang di kampung tu. Cik Ameh 2 melo kada mamanin mai tu, kurang ajar. Lah tahu orang bangsa yang meninggal keluarganya tuan. Mohon maaf Pak, mohon maaf di kampung boyo nak namuah mau meninggal magia pitih sampai orang meninggal tu Pak. Kok di Medan Pak, orang meninggal, pitih yang diagih orang tamu-tamu tu yo tu ahli waris. Tapi di kampung itu siapa pitih tu? Nenek mama tuangku bagi-bagi pitih orang meninggal tu kurang aja.
Piti orang meninggal cantuang dia lagi, masya Allah Rabbi. Babagi-baginya, karena cuma dua-duanya mencari orang mengontong. Ada pe itu, sabun dape, kapan dape, pipi dape, minta matilah uang-uang. Oh di kampung situ Pak, si kondak teman-teman. Si kondak. Alhamdulillah. Makanya biati mau ceramah sih kok. Ma tahu bulan besok diundang melihat kan? Makanya berani mau ceramah sih kok nak tengok bangkok ini orang. Ya kan? Kan ada bangkok gini dah. Kini. Sudah kau tak tahu lambo tu. Ya. Menyasal dibawa tu. Jadi Pak, baulang kaji tadi. Binatang yang Allah sabui tadi, anjing yang Allah sabui tadi. Kau adalah sholat berjamaah, kau lah wajib kan Nabi ditunjuk sholat berjamaah. Kau sudah kau ada orang piaman nggak berjamaah kalau saji sama jual anjing tu. Jadi besok subuh, yang nak tibu anjing tu. Ada CCTV nak. Orang piaman jamaah Syekh Muhammadin yang nak tiba kamu saji besok subuh apa? Anjing. Kau bukan kecil ambo, tagak. Lihat tahu yang membaca anjing Rusia. Yang baca genda. Berang, dan kamu berang. Ambo sudah kau pulang ambo. Kau ada yang mengutang di jalan lah, hutanglah. Yang menyebut anjing itu bukan ini menyebutnya baca Quran. Bukan dari munculnya kata anjing itu Pak, dari Allah. Siapa yang membantah Allah? Kurang aja Allah. Kasar Allah. Allah sabi orang yang nak peduli juga agama di Quran gua. Habis waktu untuk bampok talok. Dilapau talok, kasurau nak talok anjing. Kok sudah kau nak berubah jadi, you memang anjing baca tu. Memang anjing bagi Allah tadi tu dihalau, dijurukannya lidahnya, dibiarkan, dijurukan juga lidahnya. Mana tak anjing tu dia ceramah dengan nak sama juga anjing akan berubah dia, akan berubah. Aku pas sekalian, ya. Nah cukup Pak, tutup lagi. Lanjut. Ambo ni ndak ada jam mau cari di muka dia sampai tu. Sampai subuh ni talok kau. Talok sampai subuh. Ambo tak talok. Sasak no ambo buat. Tolonglah kasihan ibu ambo. Terakhir Pak. Surat kedua, terakhir kau. Ya, sebelum keluar kita luar insyaallah terakhir. Ya. Kau tetalon keluar lagi, sedang dibuat nak. Surat kedua ayat 7-4. Ambo sebenarnya kalau sampai pagi kalau apalagi kau keluar ke tupik boleh tunjang masuk lagi. Surat kedua ayat 7-4. Boleh. Kini kok kecil orang kareh kajian boh kita dengar sianang kareh sebenarnya. Terjemahannya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Kecil Allah, kalaulah maksiat terus awak karajuan, dia tahu tak namuh tahu, dia nasihat tak namuh berubah, kecil Allah, maka setelah itu hatimu menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Bayangkan, itu kecil Allah. Kalau secara nyatonya mah kareh hati awak dibandingkan batu. Kareh batu nak. Tapi kalau orang yang kareh hati tadi tu nak namuh menengah kaji, gua nak namuh berubah, lebih kareh hatinya daripada batu lagi. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Pak, umpama kau batu, ditetesi dia air setetes-tetes batu gua. Air setetesnya baa bantu batu gua. Balubang nak sampai pecah nak.
Batu tuh, bayangkan tuh, batu tuh, setetes air, tes bisa berlubang. Tapi ada hati orang menangah kaji lah bantu kok kareh kaji kok ah. Lah bantu orang piyaman datang kemarinya, ajo piyaman sabananya gua. Ah, bunda kawe nanti bolah bakare ati itu ndak coba ubah lagi. Ah, lah dipanjang di Allah. Lah di binatangan di Allah. Jadi mohon maaf kalau jamaah mempanjang ambo ndak ibu hati ambo doh. Basabu yang mau ustad anjiang, ustad binatang ndak ibu hati ambo, tapi jangan sampai Allah yang mempanjang ambo. Iko Allah yang memanjang dari nak. Surat tadi itu, Allah nak menyebut anjiang dari itu. Kepada orang cinta dunia dan bukan hawa nafsunya yang rendah, ya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak, tanya tuh, batu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak, sangkuat awak batu tuh benda mati kecil awak. Ya enggak? Kalau pelajaran awak batu kan benda mati kan? Tapi kecil Allah. Tanya tuh, ada batu yang jatuh kok dari gunung, kok dari mana yang jatuh. Dia apa? Dek, karena takwi kepada Allah. Batu jo takwi kepada Allah. Batu, Pak, yang kareh itu takwi kepada Allah. Iku ada manusia nggak takwi kepada Allah. Siapa yang kareh gini kok? Siapa yang kareh gini kok? Hati awak yang kareh atau kaji kok yang kareh? Lah dipanjang di Allah. Orang piaman sumbayang seminggu sekali anjiang. Ajo piaman malih kamu saji anjiang. Nggak cuma mengerti le. Celek bisuak siapa yang orang senang anjiang. Celek musaji kuat. Yang lak tiba tu anjiang tu. Bapak ibu sekalian. Itulah undang jombo kemari le. Selesai mah. Awak ni bagat di kampung awak suku sadunya. Masobo kanda ati awak kan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikolah yang bersampaikan kaji kali ini. Mohon maaf, bukan ambo merasa diri ambo lebih suci. Nah. Dek sayang ambo ke orang kampung, makanya mau pindah dari Medan ke Pariaman. Tapi memang yo Pak faktanya, ambo di Pariaman tidak laku dah. Tidak banyak orang Pariaman berani mengundang ambo. Lebih banyak orang luar mengundang ambo, Pak. Padahal ambo ingin kok dapat di kampung tu banyak dakwah wak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Ya. Kalau dari segi duniawinya, Pak, bahkan mau sabrikan biarlah ambo ceramah di kampung, tapi tidak usah diagiah amplop segala macam. Jangan cameh, Pak. Kalau ambo ceramah kok, Pak. Jangan cameh, Pak. Dia bertanya amplop. Ambo di mana ceramah diagih orang amplop, kok campaan amplop, Pak. Iya. Iya. Lima mau ceramah dia orang amplop macam mana amplop tu? Tu yo dia ambil silu. Andian awak tu. Dia ambil silu baru dibuang amplop tu. Ya kok di sisinya dibuang ke kau Pak? Tak serobok orang yang pampok kau. Dibukanya pitih mah pampoknya. Berdosonya awak. Ancak supaya nak berdosa, awak nak berdosa, kamu selama ini pitih itu, kamu campan amplop tu, ambil amplop tu, sungkahan. Kadang ada ustaz yang meninggal amplop, barang dia gih kok. Kamu yakinlah kalau si orang sukses borong itu tak, paling tak kurang 5 juta. Ustaz dari kampung awak mah, ya. Jadi pada zaman sekali bagi yang bo, kok lena mau menangah kaji yang bo, Pak, kok lena mau menangah kaji yang bo, tidak perlu juta-juta, ya. Yang penting yang awak kok tibu ambo, kok di hotel bintang 5, kok bintang 7 hari, ya. Ada ongkos sampai pulang balik, ya. Yang penting sampai dakwah, ya. Tidak usah pikir berjuta-juta, ya. Yang penting sampai masuk kredit ambo ke saldo ambo, ke rekening ambo, ke 10 juta ini, ambo terima aja nya, ya. Nah, betul aja dah, ya. Nah, jadi pada jamaah sekalian, inilah pesan ambo kalau sana ambo di Pekanbaru. Sabananya Pak, yang bisa mempelokkan kampung awak orang perantau sabananya Pak. Mohon maaf Pak yo,
yang bisa merubah kondisi kampung awak orang dari rantau, Pak. Sebab orang rantau tuh banyak jalan ditampuh, banyak pelajaran. Nah itu, Pak. Kemudian para jamaah sekalian, kada mohon maaf, pepatah menyakui bantu kata dalam tempurang. Nyo ilmunya baru segitu tuh, asal kuliah santiang mananya. Aku tadi, orang ceramah tuh kalau mengecek malah tahu dan tuh gaji itu. Cuma dia mengerajun alunnya. Nanti para jamaah sekalian, berhadapan orang Minang kok ya harus hati-hati, Pak. Orang Minang kok jangan kalah, remisi nak muah dah. Nah, orang Minang kan lawan apa ini piaman, ya. Nah, maka para jamaah sekalian mohon maaf kajian bukan bermaksud untuk menyakiti hati, ya. Bukan bermaksud untuk mari-aria, ambo ingin menyentak kesadaran awak sampai bila bantu aku. Sampai bila awak punya minantu bantu aku. Sampai bila awak punya anak bantu aku. Mohon maaf Pak, dari yang tiba-tiba kini maya pemuda anak-anak awak kini. Ma pemuda anak-anak awak kini. Dimana ada pengajian pemuda. Apa enggak? Awak kumpulan anak-anak awak apa untuk karaoke, untuk majik pohon pinang, ya. Ma pemuda-pemuda generasi orang Pariaman di rantau kok dapet tuak pikiran Pak. Sebab patah Minang menyebutkan anak di pangku kemenakan dibimbing. Semoga kiranya Musajid Syekh Burhanuddin sesuai jo namanya nama ulama kok dapet awak haragoi nama Syekh Burhanuddin itu Pak. Dengan mengamalkan ilmunya, caranya kita ramikan surau kok. Kok ndak awak meramikan surau kok sialai. Tak mungkin orang-orang Kristen lo suruh kemari, ya. Maka daripada itu, mari satukan hati awak, satukan barisan awak, menyatu awak dunia akhirat, saling tolong menolong awak di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah satukan hati awak, Allah singkirkan pertikaian di antara awak. Semoga di dunia awak baru sana sampai di sarugo tetap baru sana awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya para jamaah sekalian rahmati Allah, kebenaran hanya dari Allah semata. Kalau ada salah dan khilaf itu dari saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.